Inggris makin ngeri. Krisis bak kiamat, banyak warga Inggris sakit mental. Krisis biaya hidup di Inggris masih terus terjadi. Hal ini akibat tingginya inflasi di negara itu yang terbaru. Para penduduk negara tersebut menyebut situasi saat ini sama seperti neraka. Hal ini setidaknya dilaporkan sejumlah media setempat. Kekurangan pangan memang masih menjadi masalah utama di Inggris, di mana harga makanan sehari-hari mulai dari kacang panggang, biskuit, pasta, kopi instan, dan susu tahan lama naik secara drastis. Sementara itu, penelitian baru The Film The TV Charity mengungkapkan peningkatan krisis kesehatan mental di Inggris, khususnya para pelaku industri film dan televisi. Sebanyak 35.000 pekerja film dan TV Inggris diprediksi dapat jatuh ke dalam kesulitan keuangan selama setahun hingga dapat mengakibatkan penyakit mental. Survei Looking Glass yang mengambil industri pada kesejahteraan mental, intimidasi, dan kondisi kerja menentukan 16% dari 2.000 responden percaya bahwa situasi keuangan mereka cukup sulit atau sangat sulit. Organisasi tersebut mengatakan hingga 35.000 pekerja dapat terjerumus ke dalam kesulitan karena kombinasi inflasi, kenaikan harga energi, dan biaya sewa dan hipotek yang lebih tinggi. Sekitar 1/5 responden mengatakan bahwa mereka cukup bertahan, 41% baik-baik saja, dan 21% hidup nyaman menurut penelitian yang dikutip Deadline tersebut. Sedangkan di tempat lain 75% khawatir tentang pendapatan di masa depan dan 27% harus bekerja di luar industri untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Trading Economics, perekonomian Inggris dilaporkan terhenti pada kuartal terakhir tahun 2022 yang lalu, menyusul penurunan 0,2% yang direvisi turun pada periode sebelumnya dan nyaris lolos dari resesi. Mempertimbangkan tahun 2022 ekonomi Inggris tumbuh 4%, menyusul kenaikan 7,6% pada tahun 2021 menurut Kantor Statistik Nasional. Pada Februari 2022, biaya barang-barang dalam paket standar yang cukup untuk memberi makan satu orang selama 3 hari mencapai 24,78 pound sterling. Saat ini paket makanan yang setara berharga 34,11 pound sterling meningkat sebesar 9,33 pound sterling atau hampir 38%. Sementara paket makanan anak-anak naik 8,24 pound sterling mencapai 25,75 pound sterling melonjak 7 atau 4,7%. Permintaan di bank makanan yang membagikan makanan gratis ke warga kurang mampu juga telah meningkat sejalan dengan krisis biaya hidup yang semakin dalam. Dan pada 2022 lalu tempat itu memberi 11.539 bingkisan ke warga, meningkat lebih dari 50% dari 2021 sekitar 7.376. Sementara itu 1.266 paket juga dibagikan pada Januari kemarin. Itu hampir 2 kali lipat dari bulan yang sama tahun lalu. Namun menurut analis bank makanan seharusnya menjadi solusi jangka pendek, jadi warga tak bisa bergantung dengan itu. Inggris menghadapi resesi di satu sisi, dan sisi lain ketidakjelasan kondisi perekonomian. Para petugas transportasi dan kesehatan telah menggelar mogok kerja yang mencerminkan ketidakpuasan sosial atas situasi ekonomi di negara itu dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini mendekati nol dan inflasi lebih dari 10%. Prospek tahun ini tidak membuat optimistis. Organisasi seperti Lembaga Pertanggungjawaban Anggaran Inggris dan Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Inggris akan berkontraksi pada tahun 2023. Jika perkiraan itu menjadi kenyataan, maka Inggris bisa menjadi satu-satunya negara ekonomi besar yang mengalami resesi. Bahkan Rusia, kendati menghadapi berbagai masalah ekonomi akibat perang di Ukraina, bisa lolos dari hantaran resesi. Alih-alih memperbaiki situasi sering berjalannya tahun, dan ada 4 faktor yang terus mengganggu keuangan warga Inggris dan menunjukkan keadaan ekonomi yang buruk. Penjatahan telur terjadi, dan sekarang banyak rumah tangga Inggris kesulitan mendapat tomat, selada, dan sejumlah sayuran segar lainnya. Inggris adalah ekonomi terbesar ke-6 di dunia, tetapi tidak bisa menyediakan salad untuk warganya, kata surat kabar Inggris Financial Times. Menurut analis oleh firma investasi Schroders, perumahan Inggris sekarang kurang terjangkau daripada kapanpun dalam 147 tahun terakhir, dan harga rumah di Inggris saat ini adalah yang tertinggi sejak tahun 1876. Ketika bank sentral di banyak negara telah meningkatkan ongkos meminjam uang dalam upaya mengendalikan inflasi, tetapi Bank Sentral Inggris lebih agresif dengan menaikkan suku bunga 10 kali berturut-turut. Yang terakhir adalah Februari lalu ketika Bank Sentral lagi-lagi menaikkan suku bunga sebesar 0,5% hingga mencapai 4%. Ini tidak hanya membuat perumahan lebih mahal, tetapi juga membuat biaya kontrak rumah jauh lebih tinggi. Saat warga Inggris tidak mampu membeli rumah, tidak ada pilihan lain selain mengontrak, akibatnya harga sewa semakin naik. Menurut dokumen World Economic Outlook Update yang diterbitkan oleh IMF pada 31 Januari, ekonomi Inggris akan berkontraksi sebesar 0,6% pada tahun 2023. Inggris akan menjadi satu-satunya yang mengalami kontraksi di antara negara-negara ekonomi besar.
Bahkan Rusia dengan semua sanksi internasional yang dijatuhkan kepadanya akibat perang di Ukraina punya prospek yang jauh lebih baik. Hampir semua setuju dengan perkiraan IMF bahwa Inggris akan masuki resesi pada tahun 2023. Meskipun banyak lembaga pemerintah tidak setuju tentang durasi dan kedalaman cicilan bertambah. Inflasi Inggris tetap di atas 10% dan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Selain itu, seperti dilansir kantor berita Reuters, inflasi di sektor bahan-bahan ekonomi, makanan pokok mencapai 17,1% dalam 4 minggu hingga 19 Februari tertinggi sepanjang masa. Analis pasar Kantar mengatakan, rumah tangga Inggris rata-rata menghabiskan sekitar 15,4 juta rupiah lebih banyak dalam setahun untuk belanja di supermarket daripada sebelumnya jika mereka tidak mengubah perilaku belanja mereka untuk menghemat biaya. Ekonomi Inggris tampaknya semakin buruk ketika harga naik, maka pekerja akan menuntut kenaikan upah sehingga perusahaan akan menaikkan harga-harga dan menyebabkan kenaikan baru. Sekitar 1/5 responden mengatakan bahwa mereka cukup bertahan 41% baik-baik saja dan 21% hidup nyaman menurut penelitian yang dikutip Deadline tersebut. Sedangkan di tempat lain 75% khawatir tentang pendapatan di masa depan dan 27% harus bekerja di luar industri untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Trading Economics, perekonomian Inggris dilaporkan terhenti pada kuartal terakhir tahun 2022 yang lalu, menyusul penurunan 0,2% yang direvisi turun pada periode sebelumnya dan nyaris lolos dari resesi. Menurut Trading Economics, perekonomian Inggris dilaporkan terhenti pada kuartal terakhir tahun 2022 yang lalu, menyusul penurunan 0,2% yang direvisi turun pada periode sebelumnya dan nyaris lolos dari resesi. Mempertimbangkan tahun 2022 penuh, ekonomi Inggris tumbuh 4%, menyusul kenaikan 7,6% pada tahun 2021 menurut Kantor Statistik Nasional. Organisasi seperti Lembaga Pertanggungjawaban Anggaran Inggris dan Dana Moneter Internasional IMF memperkirakan ekonomi Inggris akan berkontraksi pada tahun 2023. Jika perkiraan itu menjadi kenyataan, maka Inggris bisa menjadi satu-satunya negara ekonomi besar yang mengalami resesi. Ketika bank sentral di banyak negara telah meningkatkan ongkos meminjam uang dalam upaya mengendalikan inflasi, tetapi bank sentral Inggris lebih agresif dengan menaikkan suku bunga 10 kali berturut-turut. Yang terakhir adalah Februari lalu ketika bank sentral lagi-lagi menaikkan suku bunga sebesar 0,5% hingga mencapai 4%.